Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang kembali berjumpa di dalam ibadah keluarga di sore hari ini melalui kanal YouTube GPB Immanuel Bung Karno Mataram. Saudara-saudara yang kekasih, pada saat ini kita akan masuk di dalam pembacaan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merenungkan firman-Mu dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan baik di dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan di sore hari ini dalam ibadah keluarga terambil dari Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang 12 sampai ayat yang 16. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk berdiri. Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga ayat yang ke-16. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Selamat sore, saudara-saudara kekasih. Judul renungan kita pada saat ini, jangan sampai gagal. Nasihat dan keteladanan itu dibutuhkan orang, supaya orang itu bisa hidup di dalam kebenaran yang dikehendaki oleh Tuhan. Penulis surat Ibrani menuliskan surat ini kepada orang-orang Ibrani atau kepada orang-orang Israel, yang mana mereka pada saat itu berada dalam satu kondisi yang tertekan, kondisi yang membuat mereka hidup di dalam penderitaan. Itu pun karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, disinilah penulis surat Ibrani di dalam memberikan kekuatan, di dalam menasihatkan mereka supaya mereka hidup di dalam iman, karena iman itu adalah menjadi satu dasar di dalam menjalani kehidupan mereka. Maka penulis memberikan sebuah contoh-contoh iman yang diambil dari perjanjian lama, baik itu imannya Abraham, imannya Habel, dan juga imannya Nuh, dan masih banyak lagi yang diangkat oleh penulis Ibrani. Tetapi yang tidak dilupakan oleh penulis Ibrani adalah, walaupun ada contoh-contoh yang dia ambil dari perjanjian lama, toh di sini dia juga mengatakan bahwa iman itu juga harus terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca dalam Ibrani pasal yang ke-12. Di situ dikatakan dalam ayat yang kedua, apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani di dalam ayat yang kedua? Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, itulah yang disampaikan oleh penulis Ibrani, agar iman itu juga tetap terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, dalam perikop pembacaan kita di sini, kita melihat bagaimana penulis Ibrani ini memberikan satu kekuatan iman kepada orang-orang Ibrani atau kepada orang-orang Israel dalam menghadapi tantangan kesulitan yang memang ada hubungannya dengan iman mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Tadi disampaikan di dalam ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, sebab itu kuatkanlah tangan
yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Ayat ini kita juga melihat seperti apa yang pernah juga ditulis oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya pasalnya yang ke-35 ayat yang ketiga di sana. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, bahwa di dalam Yesaya pun menunjukkan bahwa umat Tuhan dalam menghadapi tantangan perjuangan mereka di tanah pembuangan, di situ juga Nabi Yesaya memberikan satu harapan, satu kekuatan kepada mereka agar mereka terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini juga lah yang diangkat kembali oleh penulis Ibrani, agar juga umatnya supaya tidak lemah, supaya mereka tidak goyah apapun tantangan yang mereka hadapi, supaya mereka sanggup untuk menghadapi tantangan dan penderitaan mereka, jikalau mereka kuat, tegar di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Nah, inilah satu hal yang sangat kita perlu untuk renungkan bersama, saudara-saudara yang kekasih. Karena kenapa? Bagaimana kita bisa menghadapi sebuah tantangan, sebuah kesulitan dalam kehidupan ini, kalau kita sendiri sudah berada di dalam kelemahan, kalau kita sendiri sudah berada dalam keputusasaan, kita tidak ada kekuatan untuk berdiri menghadapi tantangan. Itu akan membuat kita hancur, itu akan membuat kita kalah, gagal di dalam sebuah peperangan hidup. Hal yang kedua yang kita bisa lihat di sini, di dalam ayat yang ke-14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Yang kedua yang ditampilkan, yang disampaikan oleh penulis Ibrani, agar supaya umat juga di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang mereka hadapi, mereka tetap harus menunjukkan sikap hidup di dalam kekudusan. Mereka jangan sampai hidup jatuh di dalam dosa. Karena kenapa? Karena itu menjadi satu hal yang sangat penting, supaya membuat orang melihat bahwa walaupun mereka tertindas, tetapi mereka tetap menunjukkan sikap hidup yang baik, hidup yang benar, hidup yang diinginkan oleh Tuhan. Nah, begitu juga dengan kita, saudara-saudara yang kekasih. Kita pun juga sampai saat ini, apalagi itu terkait dengan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus, mengalami satu juga tantangan, mengalami satu juga hal yang membuat hidup kita sulit, baik di lingkungan di mana kita berada, di tengah-tengah tetangga kita, bahkan juga di tengah-tengah pekerjaan yang kita hadapi, bahkan juga di dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan itu sendiri. Kita bisa belajar dari hal ini, bahwa apapun yang kita hadapi, tetap kita menunjukkan keteladanan yang pernah Tuhan Yesus ajarkan ketika Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini. Apa yang dialami? Dia dibenci, dia diolok-olok, dia ditolak, tetapi dari perkataannya, dari sikapnya, menunjukkan kasih, kelemah lembutan, keramahan. Dan itu membuat orang terkagum melihat betapa agungnya, mulia dan kasihnya Tuhan, walaupun dia sendiri diolok-olok. Itu pun juga dengan kita yang harus kita keteladani dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu semualah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita sama-sama betul untuk tetap bisa menguasai diri kita, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kelemah lembutan kerendahan hati. Tidak ada gunanya kita menghadapi tantangan, olokan, hinaan dengan sebuah kemarahan, dengan sebuah tindakan-tindakan yang keras dan kasar.
itu akan tidak membuat orang pun tersadar. Bahkan mereka akan mengolok melihat perilaku kita yang jahat dan kasar. Bahkan juga lemah di dalam menghadapi tantangan dan ujian yang ada. Hal berikutnya yang sangat menarik, yakni dalam ayat yang ke-15. Ayat 15, mari saya mengajak kita, di situ dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencebarkan banyak orang. Ini juga yang sangat menarik untuk kita lakukan, ya, agar supaya kita tidak menjauhkan diri dari kasih Allah. Ini menggambarkan dan juga menekankan kepada umat Tuhan, bangsa Israel, dan juga kepada kita semua yang saat ini menjadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus, agar supaya kita pun tidak hidup di dalam keegoisan, tidak hidup dalam kepentingan diri sendiri, tidak hidup bahwa damai sejahtera itu adalah bagian dari kita sendiri, melainkan bagaimana kita pun juga dalam keteladanan yang kita sudah tunjukkan, kita juga diingatkan bahwa kehadiran kita sebagai umat Allah, yakni untuk membawa orang hidup bukan menjauh dari kasih Tuhan, melainkan membawa orang untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ketika ada saudara-saudara kita, baik di rumah tangga kita, keluarga, baik juga di dalam rekan sepelayanan kita, maupun ketika kita ada di tempat pekerjaan, apa ya sikap yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengajak, menasihati, menghimbau mereka untuk tidak hidup di dalam kejahatan, untuk supaya mereka hidup kembali di dalam kasih. Nah, bagaimana caranya? Tentunya kembali lagi bukan hanya dengan kata-kata yang kita sampaikan. Banyak orang pintar berkata-kata, tetapi di dalam perilaku kehidupannya nol. Dia tidak bisa menunjukkan keteladanan Kristus dalam kehidupannya, sehingga banyak orang yang menjauh dari kasih Kristus, sudah malas dan tidak ikut lagi di dalam persekutuan dalam Tuhan. Hal inilah yang harus kita renungkan bersama-sama. Bagaimana kita harus tetap untuk bisa menasihati, menegur, membawa mereka kembali hidup di dalam kebenaran Tuhan, agar supaya mereka yang sudah hidup di dalam kejahatan, dalam perkataan, dalam hati dan sikap mereka, mereka nanti tidak akan melakukan satu hal tindakan yang lebih buruk lagi, dan itu akan menimbulkan kerusuhan, keributan di dalam kehidupan ini, termasuk juga di dalam persekutuan yang ada. Jadi sikap komitmen, sikap keberanian dari kita harus kita tunjukkan. Itu pun menegur, menasihati, mengajak orang kebenaran dengan cara yang penuh dengan kasih Tuhan. Dan yang berikutnya, apa juga yang harus kita lakukan? Dalam ayat yang ke-16, saya mengajak kembali kita melihat, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual kesulungannya untuk sepiring makanan. Hal ini adalah hal atau cerita yang tidak asing bagi kita. Anak-anak kecil pun tahu, dalam arti anak-anak Kristen yang sudah mendengarkan dan rajin di dalam pelayanan anak, mereka pasti mengetahui cerita ini tentang Esau yang pada saat itu menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring kacang merah. Kalau orang bilang, dikatakan sekarang, kalau suka brandebon tak ada kacang merahnya, ya seperti itu. Dia memandang enteng hak kesulungannya. Dia memandang rendah sendiri hak kesulungannya, di mana dia sendiri sebenarnya hak kesulungan itu sangat penting, hak yang sangat istimewa, di mana dia akan mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, termasuk perjanjian-perjanjian Tuhan yang ada. Namun sayangnya, karena hanya dengan nafsu duniawi, lapar yang dia pentingkan dalam kehidupan ini, maka dia melepaskan keistimewaan yang sebenarnya harus dia miliki. Ini menjadi satu catatan untuk yang kita sebagai orang percaya. Sekarang ini
banyak orang juga menjual hak kesulungannya. Banyak orang menjual hak keistimewaannya, yakni keselamatan yang kekal, dengan menggantikan nafsu-nafsu di dalam keduniawian yang ada. Apa misalnya Ibu Pendeta? Pekerjaan, jodoh, harta. Belum lagi dengan tantangan-tantangan yang mereka tidak kuat. Ya. Akhirnya apa? Mereka meninggalkan hak kesulungan, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan dan janjikan kepada mereka di saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Jadi ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, ini jugalah yang tidak boleh kita selesaikan. Kita tidak boleh gagal menjadi orang Kristen. Satu hal yang boleh disampaikan kepada kita, kehadiran kita di sini adalah sebagai duta di tengah-tengah dunia ini, sebagai agen perubahan yang ada. Kitalah sebagai pelaksana misi Allah yang meneruskan karya keselamatan di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita berada. Tapi dimulai dari kita sendiri. Jadi ada dua catatan yang penting yang harus kita pelajari dalam firman Tuhan saat ini. Yang pertama, catatan yang penting, tetap sebagai orang percaya, laksanakanlah, lakukanlah hubungan yang akrab dan intim kepada Tuhan. Jadi hidup kita secara vertikal kepada Tuhan itu tidak boleh terputus. Kita rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa, agar supaya kita tetap merasakan, mengerti apa maksud Tuhan untuk tetap kita lakukan dalam kehidupan ini. Hal yang kedua yang menjadi catatan yang juga kita tidak boleh lupakan adalah hubungan secara horizontal, hubungan kita kepada sesama. Jangan kita hanya fokus, hanya terarah secara vertikal kepada Tuhan, tapi kita lupa apa yang menjadi tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita, yakni membawa damai sejahtera, membuat orang menjadi tersadar bertobat di dalam kehidupan ini. Masih banyak orang di sekeliling kita yang belum bertobat, khususnya di dalam persekutuan pelayanan kita. Masih banyak orang yang hanya mengaku lewat mulut bibir katanya sebagai orang Kristen, tetapi dalam tindakannya, di dalam perkataannya, menyakiti orang-orang di dalam persekutuan itu sendiri. Jadi mari saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di dalam tantangan kita pada saat ini tetap memberikan keteladanan yang baik seperti yang Tuhan telah contohkan dalam kehidupan kita dan juga tokoh-tokoh dalam perjanjian yang lama. Selamat tetap menjadi orang Kristen yang sungguh diinginkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kami tetap bersyukur kepadamu Tuhan. Sebab dalam perjalanan hidup kami, iman itu sangat penting. Dan iman itu harus kami buktikan di dalam sikap tindakan kami Tuhan. Tetap ampuni kami, terutama kami sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-Mu. Sadar atau tidak sadar, kami memberikan contoh yang buruk dalam perkataan, pikiran, dan sikap dan tindakan kami. Dan itu dilihat, itu didengar oleh orang-orang lain sehingga mereka jauh dari kasih-Mu Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada saat ini menggugah kami, membuat kami tersadar sebagai umat-Mu, sebagai pelayan-Mu untuk tetap menunjukkan keteladanan yang baik Tuhan. Agar supaya mereka boleh merasakan kasih Tuhan yang Tuhan inginkan untuk kami sebarkan kasih itu dimanapun kami berada. Berkati gereja GPB Immanuel Bung Karno Mataram, para pelayan umat-Mu. Berkati mereka dengan setiap bumbu juang mereka dalam sakit penyakit, ekonomi, masalah rumah tangga yang mereka hadapi, atau juga dengan segala kondisi yang mereka hadapi termasuk terkait dengan pandemi COVID-19. Tuhan, kuatkanlah dan tegarkanlah iman dari kami semuanya yang ada, sehingga kami jugalah bisa kokoh dan kuat untuk juga menguatkan, memberikan penghiburan kepada orang-orang seperti kami yang juga susah. Berkatilah masyarakat kami, berkatilah pemimpin kami, pemerintah Indonesia kami Tuhan, pulihkan kami semuanya. Dengan setiap kami tetap menghadapi setiap tantangan cobaan yang berikutnya Tuhan,
Biarlah dengan segala kesatuan, kesadaran kami di dalam takut akan Tuhan, bersama-sama kami boleh maju untuk menghadapi tantangan dan cobaan ujian apapun itu. Terima kasih Tuhan, berkati rumah tangga yang ada, berkati orang tua, anak-anak di dalam sekolah mereka, pekerjaan mereka, dalam usia mereka, semuanya Tuhan berkati Tuhan, supaya kami tidak melepaskan hak kesulungan kami, keistimewaan kami, keselamatan kami, karena itu sangat berharga sampai nanti Tuhan datang kedua kali dan memberikan janji itu untuk kami terima dan kami boleh berbahagia. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mohon dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang pernah mengajar doa Bapa kami kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.